Polres Kupang, AKBP Evi Kirwan Arianto SIKMH, dengan didampingi dengan Kasat Reskrim, Kanit Tipiter dan Kanit PPA akan melakukan klarifikasi atau expose terkait tentang dugaan kasus atau permasalahan yang dilaporkan oleh korban atas nama Ibu Melni Nale, di mana laporannya tersebut pada saat itu tanggal 29 Desember tahun 2019, di mana yang bersangkutan melaporkan terkait kasus KDRT, yaitu pelantaran dalam rumah tangga. Dalam proses penyelidikan, kami telah memeriksa beberapa saksi-saksi yang ada dan juga terlapor atas nama suaminya tersendiri, yaitu Bapak Askino, dan hasil daripada penyelidikan yang sudah kami melakukan pemeriksaan tidak memenuhi unsur terkait tentang laporan yang dilaporkan oleh korban atas nama saudari Melni Nale, di mana suami daripada pelapor atas nama saudara Askino, selama mereka berpisah, saudara Askino tetap melakukan atau membiayai kehidupan sehari-hari daripada pelapor atas nama Ibu Melki. Terbukti dari rekening koran yang kami amankan mulai dari bulan April sampai di bulan akhir tahun 2020, yang bersangkutan sering mengirimkan sejumlah uang. Terbukti di sini ada 600.000, 1,5 juta, 1 juta, dan rutin selama 1 tahun. Dan juga yang laporan daripada korban menyatakan bahwa rekening BCA sudah diblokir, kami katakan itu tidak benar, karena kami juga melakukan tracing daripada handphone daripada pelapor, menyatakan bahwa sering suami atas nama Askino sering melakukan chat. Jadi mereka ini suami istri, mereka tinggal di Anuwari di Papua. Mereka sempat berlibur ada di Kabupaten Kupang, karena korban atas nama Melni ini adalah orang di Olimasi di Kabupaten Kupang. Pada saat suami saudara Askino pulang, ada suatu ketidakharmonisan, sehingga korban melaporkan suaminya terkait tentang kasus pelantaran. Dan hasil daripada pembuktian kami, hasil dari proses penyelidikan kami, unsur-unsur pasal yang dilaporkan oleh pelapor atas saudara Melni Ali tidak memenuhi unsur. Oleh karena itu, di tahun 2021 laporan tersebut kita hentikan atau kita SP2 lit, karena unsur-unsur pasal yang dilaporkan terkait tentang penelantaran dalam rumah tangga tidak memenuhi unsur. Baik, Bapak Kapolres, terkait dengan Dukcapil. Terkait dengan Dukcapil, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari beliau bahwa laporan di SP3-kan berdasarkan KTP-nya itu ini dari Manokwari, sehingga laporannya di SP3-kan. Ini terus suaminya
alamat KTP-nya di Manokwari tapi dapat diterima. Jadi saya sampaikan terkait tentang kasus yang dilaporkan oleh saudara Melni Hale terkait tentang penelantaran dalam rumah tangga, itu bukan karena KTP-nya, tetapi karena unsur pasal yang dilaporkan itu tidak memenuhi unsur, di mana saksi-saksi yang sudah kita mintain keterangan dan terlapor suaminya sendiri atas nama Askino, terbukti yang bersangkutan tetap menafkahi yang bersangkutan dan juga komunikasi yang berkelanjutan. Namun korban atau pelapor yang tidak mau mengindahkan atau tidak mau menghubungin atau tidak mau mengangkat atau tidak mau membalas WA maupun telepon yang ada yang disampaikan oleh terlapor atau suaminya atas nama Askino. Jadi bukan karena KTP-nya, karena unsur daripada pasal 42 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan terkait tentang KDRT, yaitu tentang penelantaran dalam rumah tangga, itu yang tidak memenuhi unsur. Karena yang bersangkutan atau terlapor suaminya sendiri sering atau menafkahi setiap bulannya, dan terbukti hasil daripada rekening koran yang kami sita dari terlapor itu terbukti bahwa yang bersangkutan setiap bulan hampir memberikan sejumlah uang 1,5 juta, 1.600.000 terus selama itu. Jadi untuk kasus yang dilaporkan oleh saudara Melni, kami katakan tidak memenuhi unsur pasal. Oleh karena itu kita hentikan, yaitu SP 2 lit. Jadi bukan di SP 3 karena kita belum menaikkan dalam proses sidik, masih dalam proses lidik. Dan juga terkait tentang yang tadi saudara katakan terkait tentang pelaporan daripada suami. Jadi mereka ini saling melapor. Istrinya melaporkan terkait tentang kasus menelantarkan KDRT, dan suaminya juga melaporkan istrinya atas nama Melni Hale terkait tentang manipulasi data, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu pasal 94, dan Nomor 23 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, di mana bunyinya adalah setiap orang yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data kependudukan. Karena pada saat itu hubungan rumah tangga mereka berdua ini sangat harmonis. Tiba-tiba saudara atau saudari Melni Hale ini mengajukan gugatan cerai. Yang bersangkutan, yaitu suaminya atas nama Askino, dipanggil oleh pengadilan yang ada di Elmasi di Kabupaten Kupang. Yang bersangkutan kaget karena kartu keluarga yang bersangkutan yang semula ada di Manokwari di Papua sudah berpindah ada di Kabupaten Kupang. Yang bersangkutan atau pelapor atas nama Askino tidak pernah merasa memindahkan KK tersebut dari Manokwari sampai di Kabupaten Kupang. Oleh karena itu yang bersangkutan melaporkan terkait tentang pasal yang tadi saya sampaikan. Kami Satreskrim Polres Kupang sudah memeriksa saksi-saksi yang ada, baik yang ada di Dukcapil yang ada di Kabupaten Kupang dan juga Dukcapil yang ada di Kabupaten Manokwari. Dan kami juga sudah memeriksa 2 ahli, yaitu yang pertama adalah ahli kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri bidang kependudukan, dan juga 1 ahli hukum pidana yang menyatakan perbuatan melawan hukum. Dan juga saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, hari ini
sidang pra-peradilan yang dilakukan oleh pemohon lawyer daripada saudara Melni Halde terkait tentang status penetapan tersangka yang bersangkutan, hasil daripada sidang pra-peradilan Polres Kupang dinyatakan menang atau pemohon ditolak keseluruhan hasil daripada gugatan yang dia lakukan di pengadilan. Untuk kasus ini komandan ancamannya berapa tahun? Untuk kasus yang terakhir ini, yaitu ancamannya adalah 6 tahun, maksimal 6 tahun. Dan saat ini kami sudah menetapkan saudara Melni Halde sebagai tersangka, dan tidak untuk kemungkinan, karena yang kita terapkan ini adalah di pasal 94. Di situ dijelaskan bahwa siapapun yang memberikan atau memerintahkan atau memfasilitasi, baik itu dari Dukcapil di Kabupaten Kupang maupun Dukcapil yang ada di Manokwari, akan kita kenakan sebagai tersangka.